Sumpah geng, saya bener-bener malu. Budaya memalukan di Indonesia ini viral sampai ke Malaysia. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Tadi itu saya mendapatkan kiriman video, geng, budaya Indonesia yang tak pernah ada di Malaysia, akan tetapi viral sampai ke Malaysia. Dan budaya ini memang sungguh sangat memalukan menurut saya pribadi, geng. Akan tetapi masih berlaku di sebagian tempat Indonesia. Nah, kalau kurang penasaran, kita tengok dulu videonya. Kelakuan orang Indonesia memang benar-benar di luar ekspektasi ya guys. Terlihat orang-orang dalam acara tahlilan, namun setelah doa malah ada hiburannya. Kalau seperti ini, gimana konsepnya guys? Ini memang sungguh sangat memalukan menurut saya, geng. Kalau kurang tahu ini tepatnya berada di mana, mohon dikasih saran ya. Saya hanya boleh mengasih saran lewat media sosial saja ini, geng, karena saya tak tahu tepatnya ini berada Indonesia di bagian mana, karena Indonesia ini sangatlah luas, geng ya. Acara tahlilan itu kalau di Malaysia macam kenduri lah ya, kenduri yang tempat kita membaca ayat-ayat dari Al-Quran, berdoa dan lain-lainnya untuk mendoakan almarhum yang sudah meninggal. Akan tetapi di situ ada hiburannya, dan hiburannya ini seorang amo perempuan yang membuka auratnya bernyanyi di situ, geng. Ini konsepnya gimana? Aduh. Semuanya itu boleh dilakukan. Kalau itu hanya sekedar hiburan, boleh aja. Tapi ada tempatnya tersendiri, jangan disatukan macam itu. Ini sungguh memalukan agama, geng, bukan lagi negara. Apalagi Indonesia dan Malaysia ini sama-sama umat beragama Islam. Ini otomatis pasti akan viral ke Malaysia, geng, dan ini memang sungguh sangat terjadi, geng. Ada juga yang viral lagi sampai ke Malaysia, geng. Kita simak dulu video ini. Satu kampung buat wadidau ni sampai ada yang ditangkap kerana dituduh mempromosikan judi online. Kebanyakan dari diorang ni adalah petani. Tapi nak menjadi petani di Indonesia bukan perkara yang mudah. Terlalu banyak rasuah. Salah satu masalah petani ialah ketiadaan baja di pasaran. Kerajaan Indonesia menyediakan 9.5 juta tan baja subsidi setahun. Tapi banyak yang tak sampai sebab ada orang yang bertanggungjawab jual harga yang tinggi kepada petani. Harga baja subsidi yang sepatutnya 60 sen per kilogram dijual dengan harga RM1.30 1 kilo. Lebih gila lagi, baja yang ada di pasaran didapati adalah baja palsu. Baja yang sepatutnya 15% kandungan NPK, apabila diperiksa di makmal, kandungan NPK adalah 0%. Ada 4 syarikat yang terlibat dan menyebabkan kerugian RM876 juta. Bila dah nak dekat menuai, hasil tani pula sangat rendah disebabkan lambakan import. Ada pegawai kementerian yang dapat komisen RM2.7 juta sekali import. Ada kes import jagung yang nilai import 1.6 bilion sekali import. Ada kes import susu sehingga ada penternak membuang susu ke dalam sungai. Kalau dari dulu tak ada rasuah, agak-agak wadidau ni ada tak sekarang? Gila, geng, memang gila ini ya, viral sampai ke Malaysia. Dan orang Malaysia itu lebih paham loh ya, lebih paham daripada orang-orang di Indonesia. Orang Indonesia sebenarnya tahu ini hal-hal ini terjadi itu karena apa, tapi orang Malaysia itu lebih detail lagi. Benar apa yang dikatakan oleh abangnya tadi. Kalau para petani-petani di Indonesia ini semuanya tercukupi, saya rasa joget wadidau macam ini tak akan terjadi, geng. Karena saya pribadi, geng ya, saya itu aktivitas sehari-harinya itu juga sebagai petani. Kalau orang tak percaya boleh buktikan. Pernah ada salah satu YouTuber kawan kita sendiri yang nama channelnya itu berusukan kuliner. Dia orang itu pernah mewawancarai saya ataupun juga aktivitas saya setelah pulang dari Malaysia. Memang aktivitas saya itu sebagai petani. Keluhan saya sebagai petani yaitu dipupuk.
bersubsidi, geng. Memang kalau kita bertani tak memakai barang bersubsidi, memang kualitasnya itu lebih bagus ya. Akan tetapi dengan hasil panen kita itu kadang-kadang tak sesuai, geng. Nah, saat ini keluhan saya mencari barang bersubsidi, bukan mencari loh, membeli barang bersubsidi itu sangatlah susah, geng. Saya sudah daftar menjadi kelompok tani agar boleh mendapatkan barang bersubsidi, tapi sampai sekarang pun belum pernah dapat. Jadi terpaksa saya setiap pemupukan sayuran saya itu saya beli barang impor, karena memang terpaksa dari subsidi itu belum sampai ke sana. Memang ada beberapa media, bahkan Presiden kita Prabowo Subianto pernah mengatakan akan memudahkan para petani, terutama rakyat para petani, geng. Itu sangat dimudahkan, terutama yaitu di pupuk ataupun baja. Tapi faktanya sampai saat ini saya belum menerima hal itu. Atau mungkin karena Indonesia ini saking luasnya hingga belum sampai di tempat saya, atau bagaimana, saya kurang paham. Yang pastinya kami sangatlah komplain dengan pupuk. Tapi alhamdulillah saya masih boleh mengontrol diri, tak membuat juget-juget wadidau lalu berbuat mempromosikan judi online seperti kampung juget yang direaksi oleh orang Malaysia tersebut. Alhamdulillah saya masih bersyukur, geng, masih boleh menahan hal itu. Memang di Indonesia ini memang susah, geng, susah mencari pekerjaan. Kalau yang susah dapat kerjaan memang susah, tapi kalau yang senang memang senang. Kalau ada punya orang dalam itu memang sangatlah senang. Tapi yang susah itu memang sangat susah, geng, mencari pekerjaan. Kita cukup untuk makan sehari-hari aja itu sudah syukur ya. Apalagi ya syukur-syukur kalau kita dikasih lebih gitu ya. Tapi faktanya masih banyak orang-orang Indonesia yang mengeluh, geng, soal pekerjaan. Sementara setiap hari harga ekonomi itu naik, semakin lama semakin naik, dan setiap hari kita pastinya mengeluarkan pengeluaran untuk biaya kehidupan kita sehari-hari. Karena begitu susahnya mencari pekerjaan di Indonesia, kini ada orang Indonesia yang membuat pekerjaan baru yang menurut saya sendiri itu tak terima. Astaga Rin, selain tukang parkir, saat ini ternyata sudah ada profesi baru, yaitu tukang buka pintu minimarket. Jadi dia bakal nunggu di depan pintu, megang ember dan berharap bakal diberikan uang oleh para pelanggan yang datang. Oh my god, ini ada lagi profesi baru, Ri. Udah ada di setiap minimarket. Iya Rin, di beberapa minimarket itu udah ada. Tentu aja ini bukan persetujuan dari pihak minimarket dong. Kayak ada aja ya idenya buat dapetin uang. Jadi lu bayangin aja, setiap orang yang masuk ke minimarket itu dibebani oleh dua pengeluaran, yaitu bayar parkir sama bayar oknum pembuka pintu. Netizen itu benar-benar kritik tajam. Sampai ada orang yang mengatakan, ini apalagi? Kok bisa diizinkan sama pihak minimarket? Asli Ziri, gue yakin bakal berpengaruh ke customer dan pendapatan di minimarket itu. Iya, pasti bakal berpengaruh, Rin. Jadi setiap ada pembeli yang datang, itu bakal dibukain pintu. Kemudian pada saat keluar bakal dimintai uang. Dan pada saat mau naik motor bakal dimintai parkir. Pasti ini bakal ngebuat customer mikir dua kali kalau datang ke minimarket tersebut. Bagaimana menurut kamu, guys? Kalau menurut saya pribadi, dengan adanya pembayaran parkir itu memang agak sedikit mengganggu, geng ya. Bukan kita tak mampu untuk membayarnya, tapi memang sedikit mengganggu. Dan konon katanya kalau parkir itu semuanya keamanannya terjamin. Tapi saya itu lakukan sendiri ketika saya itu menghantar emak saya pergi ke hospital. Di situ saya memakai motosikal, memakai helmet saya taruh di situ, ada dua untuk saya dan emak saya. Di situ ketika saya pulang, helmet yang satunya itu hilang, entah kemana. Lepas tuh saya tanya kepada penjaga parkirnya, "Bang, helmet saya ini pergi ada mana bang? Hilang." Dia kata, "Saya pun tak tahu, saya bukan jaga, awak punya saja. Banyak moto-moto ataupun motosikal yang saya jaga." Lepas itu saya mau apa lagi? Ya udah, tetap saya bayar meskipun nominalnya itu tak banyak, kan? Hanya 2.000 sampai 3.000 rupiah. Kalau uang ringgit Malaysia tak sampai 1 ringgit lah, mungkin 80 sen. Bukan soal nominalnya, tapi soal tanggung jawabnya. Is okay lah kalau kita bayar
bayar parkir asalkan keamanannya itu terjamin. Akan tetapi ini sudah atasnya itu tak ada atapnya, hujan kena hujan, panas kena matahari, itu pun masih mengalami kehilangan. Nah, ini yang harus kita perbaiki, geng. Kita contoh aja macam Malaysia, mana ada hal-hal macam ini pernah terjadi di Malaysia. Ditambahin lagi pembuka pintu di minimarket. Waduh, ini tapi ini kalau ini di tempat saya belum ada, geng, ya. Mudah-mudahan jangan pernah ada lah tempat saya. Tapi ini harus kita tinjau, itu legal ke ilegal, geng. Oke, sekarang kita tengok video yang berikutnya, geng. Di Medan, lu mau bawa mobil sejago apa, serapi apa, sepintar apa, nanti pasti ketemu sepeda motor yang ugal-ugalan di jalan. Nah, ketika itu terjadi, ketika sepeda motor itu tabrak mobilmu, atau dia tiba-tiba ke samping dan mobil kamu gak sengaja ketabrak, itu tetap lu yang salah. Yang roda 4 itu selalu salah, padahal yang naik sepeda motor itu banyak yang lawan arah. Yang gak pakai helm lah, gak ada SIM lah, ugal-ugalan lah, mereka yang salah. Tapi nanti kita yang diperas. Nanti udah terjadi kecelakaan, baru orangnya ngeyel. Aku orang susah, kasihanlah, aku gak ada duit, inilah itulah. Kalau kamu tahu kamu itu orang susah, bawa sepeda motor itu hati-hati. Pakai helm, ada SIM, jangan lawan arah. Jangan kalau belok kiri kanan itu gak buka lampu sen, jangan asal-asalan. Tahu gak yang paling keren apa? Udah tahu terobos lampu merah, udah salah, diklakson gak mau terima, malah dilototin balik. Gak ada otaknya, sakit jiwa itu. Wah, kalau ini soal SDM ini, geng, di Medan tepatnya ya. Di Medan itu tempat tinggalnya para YouTuber, geng. Ninja Sawit, nah itu dari Medan. Macam mana tanggapan Ninja Sawit soal hal ini? Apakah betul hal ini terjadi ya? Nah, lepas tuh Sari Ting Ting, itu pun juga dari Medan. Mohon penjelasannya. Lepas tuh Akak Sri di sini, Borunaga, itu pun juga dari Medan. Dia pun juga pernah mengulas soal ini, Borunaga dan juga Sari Ting Ting. Akak Sri pun juga pernah lah ya mengulas soal ini. Tapi banyak netizen Konoha itu yang tak terima dengan fakta macam ini. Memang ini tak semuanya Indonesia macam ini, hanya di sebagian tempat saja. Mungkin tempat-tempat pelosok yang geng, yang keamanannya itu kurang terjamin ataupun jauh dari keramaian. Jadi para preman-preman ataupun pembegal di sana itu masih merajalela. Ini ada juga, geng, kalau soal SDM, geng ya. Ini viral emak-emak ngamuk ke petugas KAI. KAI itu Kereta Api Indonesia, minta jadwal kereta dipercepat, mengaku keluarganya meninggal. Wow, tengok dulu videonya. Ya, gak apa-apa, videoin aja ibu. Nama saya Malik Fajar, Bu. Ya. Tiket, saya beli tiket, saya udah memenuhi aturan, mengikuti aturan daripada yang kemarin lewat dari sana. Naik saya udah mengikuti aturan, tapi saya minta kebijakan dari orang ini karena orang tua saya adalah udah meninggal dan mereka ini nggak percaya, minta bukti, harus dikirim foto dari sana, harus dikirim dulu. Sementara saya nggak pegang nomor HP orang ini. Jadi saudara saya yang memang datang ke rumah saya tidak dikasih dari KAI. Sedangkan ini adalah kereta api, ini subsidi pemerintah. Jadi mau dibawa kemana ini Pak Prabowo? Saya minta kebijakan dari pada Pak Prabowo untuk menindak daripada seperti ini, Pak. Jadi kemarin, Pak, ini mohon maaf Bapak, ini orangnya Pak. Tolong Pak, ditindaklanjutin. Di situ petugas KAI-nya itu nampak slow ya. Karena kenapa? Memang petugas KAI-nya itu tak bersalah, geng. Memang kereta api itu subsidi dari pemerintahan kita, tapi semuanya itu ada undang-undang, ada peraturannya. Kalau sudah beli tiket di jam segitu ataupun di masa itu, lalu ada kejadian meninggal katanya ya, keluarganya meninggal, lalu lu minta dipercepat,
Ya nggak bisa, ya tak boleh, karena semua itu ada peraturan dan undang-undangnya, dan penumpangnya itu bukan hanya ibu saja gitu Bu. Jadi ibu harus tahu peraturan dari kereta api tersebut. Makanya abangnya itu sangatlah slow sangat geng. Karena kenapa? Dia orang itu hanya bekerja, menjalankan tugas. Di video berikutnya ini ada salah satu orang Indonesia yang belajar ataupun mencari pendidikan ke luar negara karena mengalami shock antara luar negara yang ditempati tersebut berbeda sangat dengan negara asal dia orang, yaitu Indonesia. Lepas itu dia itu menceritakan, mengulas semuanya, seakan-akan membandingkan antara negara yang ditempati tinggal saat ini dengan negara yang dia orang lahir saat itu. Nah, lepas itu banyak hujatan-hujatan netizen yang mengatakan kalau belajar ke luar negara boleh-boleh aja, asal tapi jangan sampai hilang nasionalisme dengan negara sendiri. Kita simak dulu isi videonya. Boleh belajar ke luar negeri tapi jangan sampai hilang jiwa nasionalisme. Kita ini yang kuliah di luar negeri itu malah orang-orang yang memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Kenapa? Ya karena minimal kita sudah berkontribusi untuk mengurangi jumlah SDM rendah yang ada di negara kita. Betul. Jadi sebelum kita ngomongin untuk berkontribusi kepada orang banyak, itu minimal kita sudah menjamin diri kita sendiri, keluarga kita, circle-circle kita untuk selamat secara ekonomi dan selamat dari kebodohan gitu. Bener sih. Jadi minimal lo nggak jadi beban negara aja udah cukup. Konteks nasionalisme menurut gua itu orang-orang yang paham untuk bisa menyelamatkan Indonesia dari kebodohan, sehingga sedikit demi sedikit indeks human capital development di Indonesia itu naik. Karena lo memulainya dari diri lo sendiri gitu. Sehingga ketika lo udah sukses untuk menyelamatkan diri lo sendiri, lo bisa menyelamatkan orang lain gitu. Betul. Gak tiba-tiba jadi staff khusus tanpa background pendidikan gitu. Tiba-tiba dapet PSD dari kampus yang gak jelas gitu, terus jadi staff khusus and bla bla bla. You know what I'm talking about, right? Gak paham? Ya karena lu udah nyaman jadi beban negara gitu loh. Waduh. All the best for you, good luck now. Nih gue mau baca komennya Aisyah nih. Saya bangga lahir di Indonesia dan saya heran sama orang-orang yang kuliah atau pergi keluar malah ngejelek-jelekin negara sendiri. Apakah itu yang dicari sampai kuliah keluar biar menebar kejelekan negara sendiri? Aisyah nggak gitu konsepnya. Nih gue kasih tahu ke lo ya. Ketika gue mention kampus gue Macquarie University secara ranking itu better ketimbang UPI, ITB, UGM, lo tersindir di part itu kan. It is what it is. Secara QS Sport rank juga jauh, apalagi Times Higher Education gitu, makin hancur. Jadi lo tuh bangga doang gak cukup bikin negara Indonesia jadi maju. Jadi lo butuh fresh perspektif untuk ngegeser pemikiran-pemikiran kolot yang merasa di Indonesia itu udah keren, udah bagus, Indonesia itu negara yang wah gitu. Enggak ya. Kampus-kampus di Indonesia juga urutannya masih ratusan. Lo bandingin sama negeri jiran aja masih kalah jauh. Apalagi lo bandingin sama Singapura, Australia, UK. Jadi belajar, bukan malah kayak dikasih tahu emang dasarnya jelek. Ini kayak gini nih, Indonesia tuh nggak bisa maju karena kehierarkiannya parah. Kadang kan juga di lingkungan kerja ya, orang itu mau ngasih tahu sesuatu yang salah tuh ragu karena hierarki itu. Ada konsep hierarki, iya pak, iya bu. Perusahaannya hancur, udah tuh di layoff semua. Kuliah yuk, kuliah di luar negeri gitu. Gue ngasih tau ke kalian kuliah di luar negeri itu biar kalian dapat pengalaman baru. Kuliah di kampus yang bagus, atau nggak dapat pengalaman baru dari orang-orang yang hidup di negara maju gitu loh. Simple. Anak-anak yang lulus dari UI, ITB, UGM yang akhirnya ngelanjutin kuliahnya di UTS, Macquarie, USIT, UNSW itu juga banyak. Mereka tuh cari pengalaman untuk membangun Indonesia gitu. Jadi bukan cuman bangga doang Aisyah. Mereka gerak, mereka nyari pengalaman gitu. Masa cuma gue cukup ke di Indonesia aja dengan pendidikan lokal? Enggak, karena lo gak mampu Aisyah. Wah, ini sangat mewakili saya, geng. Cuman bedanya kalau abang ini ke luar negara, ke Australia,
Beliau itu mengejar pendidikan, akan tetapi kalau saya pergi ke Malaysia untuk membangun ekonomi, untuk mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Dan setelah kami berada di luar negara, karena saya itu mengalami culture shock dan sangat-sangat teringin Indonesia itu boleh macam negara yang kita mencari pekerjaan atau mencari pendidikan. Program-programnya, peluang pekerjaannya di luar negara itu sangatlah mudah kita dapat, dan hasilnya itu sangatlah sesuai dengan apa ataupun skill ataupun juga tenaga yang kita keluarkan. Tapi ketika kita itu menceritakan hal tersebut demi kemajuan negara kita, para netizen kita ini banyak yang tak mau terima. Dia orang itu hanya mau terima kalau Indonesia itu bagus, Indonesia itu maju, seakan-akan Indonesia ini sudah sempurna, nggak ada lagi yang diperbaiki. Tapi faktanya sama Malaysia, jiran kita saja, ini masih kalah jauh soal ekonomi, pendidikan, lepas itu kesehatan. Kenapa saya ucapkan macam itu? Kita ambil contoh saja, geng, soal kesehatan ataupun makan gratis saja ya. Di Malaysia makan gratis itu sudah dari zaman dahulu, dan nggak pernah ada problem soal dana lah, lepas tuh anggarannya sekian nanti kita ambil dari mana-mana, nggak ada. Karena kenapa? Malaysia itu sudah ditata rapi sejak awal, geng. Contohnya, sebetulnya makan gratis itu dari rakyat untuk rakyat. Kita ambil contoh yang sangatlah mudah untuk dipahami oleh semua orang, geng. Di Malaysia semuanya itu dipajakin, suruh bayar pajak kepada negara, macam orang perniagaan, kecil ke besar ke semuanya itu harus pakai lesen. Lesen itu pun ada bayar kepada negara. Jadi orang Malaysia yang mempunyai usaha atau mempunyai penghasilan itu harus bayar pajak ke negara dengan cara memakai lesen tersebut. Dan selain itu, tujuannya adanya lesen itu untuk apa? Mudah untuk meninjau, geng. Dari segi harga, kualitas, kesehatan, kebersihan, dan lain-lainnya. Jadi kerajaan Malaysia itu memang benar-benar bekerja keras untuk memakmurkan rakyatnya. Begitulah cara Malaysia. Dan hal itu belum ada di Indonesia, geng. Dan apakah karena SDM Indonesia macam ini, macam video-video yang saya tayangkan tadi, membuat Indonesia ini menghambat kemajuannya, geng? Wah, Indonesia udah tuh 70 tahun lagi dia jadi negara maju. Gak jadi Indonesia Emas 2045 dong. Pernyataan ini dikeluarin sama Bank Dunia. Menurut mereka dengan pendapatan per kapita Indonesia sekarang yang sekitar 73 juta rupiah per tahun, masih butuh 70 tahun lagi nih supaya pendapatan kita setara sama negara maju, atau sekitar 320 juta rupiah per tahun. Bank Dunia bilang hal ini dikarenakan adanya fenomena middle income trap. Maksudnya gimana sih? Simpelnya ini tuh fenomena di mana negara berpendapatan menengah kayak Indonesia susah buat jadi negara maju. Salah satunya itu karena tenaga kerjanya kalah saing sama negara maju dan kalah murah dari negara miskin. Menurut Bank Dunia, kita bisa keluar dari middle income trap ini kalau misalnya pemerintah ngelakuin gebrakan di 3 hal, yaitu buka keran investasi, adopsi teknologi dari negara maju, terus aktif buat berinovasi. Simpelnya sih amati, tiru, terus modifikasi dari negara-negara maju. Indonesia ini harus mempunyai ATM, amati, tiru, modifikasi dari negara-negara maju, macam jiran-jiran kita, macam Malaysia, Singapura, Australia. Tak payah jauh-jauh lah, kita contoh macam Malaysia aja itu pun sudah bagus. Dan kalau ini benar terjadi ya, sampai 70 tahun lagi menuju Indonesia Emas, waduh, saya tak boleh merasakan, geng. Umur saya ini sudah berapa? Kalau 70 tahun lagi, waduh, tak merasakan lah. Maka dari itu, kita harus kompak bersama-sama, kita harus terima fakta di mana program-program kita ataupun SDM kita yang kurang bagus, kita harus perbaiki bersama untuk menuju Indonesia Emas
4, 5, geng. Kita tak payah egois. Jangan kita mementingkan diri kita sendiri. Jangan hanya karena cuan lalu orang menghalalkan cara dari apapun, bahkan itu boleh merugikan orang lain. Jangan dilakukan. Kalau semuanya itu, rakyatnya itu baik-baik saja, hatinya tulus, baik. Saya tahu Indonesia ini warganya itu famous, orang yang suka derma. Tapi ada beberapa juga yang segelintir menyusahkan warga jiran-jirannya, macam begal tadi ceritanya tadi ya. Lepas itu ada budaya-budaya yang nggak penting kayak gitu. Daripada mencari hiburan macam itu, alangkah baiknya kita berpikir macam mana esok mempunyai aktivitas yang boleh membuka lapangan pekerjaan. Itu saya rasa lebih bagus. Mohon maaf, bukan saya ini menjatuhkan negara saya sendiri, akan tetapi saya hanya teringin membantu kemajuan negara kita ini. Karena kemarin ada salah satu TikToker yang mengatakan saya itu seorang penjilat dan apa sumbangan saya kepada negara ini. Sumbangan saya ya membantu masyarakat untuk berpikir lebih maju ke depan agar kita tak berhenti di situ, geng. Meskipun itu pahit, tapi kita harus terima fakta dimanapun kita berada. Kalau soal bantuan, saya pun ada bantu rakyat Indonesia yang kecil, tapi orangnya bukan negara. Tapi kalau bantu negara ataupun membangun perkembangan negara, memang saya bukan siapa-siapa. Saya tak ada hak dalam hal itu. Saya sebagai rakyat kecil, dan ini Indonesia ini adalah negara demokrasi. Jadi siapapun boleh bersuara asalkan itu bertujuan menjadi positif. Setuju tak setuju sila tulis di kolom komentar, dan berjumpa kembali di video saya yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.